kita ini tentu saja juga dipengaruhi oleh bagaimana kolektif kolegial di organisasi kita itu berlangsung, baik itu di KPU maupun di badan ad hoc. Karena KPU ini kita ketahui bersama tidak dijalankan oleh satu orang, tetapi dia banyak, ada di PPS mungkin 3 orang, di PPK-nya ada 5 orang, di KPU juga 5 orang. Nah, bagaimana eee dengan orang yang lebih dari satu itu bisa menjalankan organisasi itu dengan baik. Nah, tentu kita akan mendengarkan nanti penjelasan dari Pak Ketua, dan kami harapkan juga respon dari teman-teman yang selama ini mempertanyakan, mungkin masih bingung, belum baku cocok dengan teman-temannya, sesamanya PPK, PPS, ya mungkin bisa disampaikan. Oke, saya serahkan kepada Pak Ketua untuk menyampaikan materinya. Dengan ini saya persilahkan. Baik, terima kasih banyak, Bu In atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala Rasulillah, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati teman-teman komisioner hadir di tengah-tengah kita, Ibu Iin Fitriani, Divisi Hukum. Yang saya hormati Ketua dan anggota PPK se-Kabupaten Wajo yang sempat hadir dalam Zoom ini. Yang saya hormati Pak Kasubag Hukum serta para staf. Pertama-tama mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah dan maunahnya kepada kita semua. Hari ini kita dipertemukan kembali dalam salah satu kegiatan kelas hukum yang digagas oleh teman-teman divisi hukum. Mudah-mudahan hal ini menjadi wahana keilmuan bagi kita semua dan menjadi tuntunan apa yang kita diskusikan dalam hal melaksanakan tahapan kepemiluan kita 2024. Salawat dan taslim yang senantiasa tercurah kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW, Nabi rahmat lil alamin, uswatun hasanah di tengah-tengah kehidupan kita. Teman-teman sekalian, ketika kita bicara terkait dengan kolektif kolegial, suatu hal yang mungkin kita bicara terkait dengan pertanggungjawaban jamaah. Kalau kita menelisik kembali kemudian apa dasar hukum yang akan kita didasari dari undang-undang kita dan PKPU kita, ini sebenarnya hanya diterjemahkan secara implisit di dalam Undang-Undang Nomor 7 dan PKPU yang kita rujuki sebagai PKPU Tata Kerja. Di Undang-Undang Nomor 7, teman-teman sekalian, dapat kita lihat di pasal 8 di ayat 4 itu bahwa KPU provinsi, KPU kabupaten kota itu bersifat non struktural. Yang dipahami menurut para pakar bahwa non struktural itu adalah sebuah lembaga non kementerian yang yang terbentuk dari undang-undang atau aturan untuk menyelesaikan suatu hal dalam pelaksanaan bernegara. Nah, di situ di dalamnya teman-teman sekalian tentu direkrut beberapa orang yang mungkin berbeda latar belakang. Maka tentu dalam konteks kepemimpinan itu kemudian yang mungkin berbeda latar belakang dengan kemudian yang kita kenal dengan bahasa komisioner inilah, itulah kemudian konteks kepemimpinan itu kemudian dikatakan sebagai kolektif kolegial. Ini dalam konteks peraturan kita. Kemudian kalau kita melihat bagaimana kemudian PKPU Tata Kerja yang mulai dari PKPU 4, 8, kemudian 5 untuk saat ini, di situ memang ada pembagian tugas yang kita kenal dengan bahasa divisi. Nah, walaupun sebenarnya dalam konteks pembahasan divisi itu bukan malah memberikan pertanggungjawaban individu
akan tetapi itu pertanggungjawaban divisi yang pada saatnya akan dipertanggungjawabkan secara kolektif kolegial. Itu yang pertama teman-teman sekalian. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena memang dalam sejarah kelembagaan kita ini memang harus dilaksanakan dan dikerjakan oleh beberapa orang. Nah, kemudian kalau kita kemudian berbicara terkait dengan bagaimana kolektif kolegial dalam lembaga KPU. Kolektif kolegial ini bagaimana ini ada sedikit yang saya bawa saya tulis ketika kita melihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita menemukan definisi kolektif adalah suatu hal yang dilakukan secara bersamaan dan dalam jumlah yang banyak. Suatu hal yang dilakukan secara bersamaan dan dalam jumlah yang banyak. Artinya sesuatu itu dilakukan oleh bukan satu orang saja. Kalau dalam bahasa kita dalam pendekatan keagamaan itu lebih dari satu itu kan jamak, teman-teman sekalian. Sedangkan secara disadari atau tidak di kita itu runutnya mulai dari KPU RI, KPU provinsi, kabupaten, turun ke badan ad hoc PPK dan PPS kita itu model kepemimpinannya bukan satu orang. Malah mulai dari KPU RI 7 orang, turun 7 orang di provinsi, kemudian 5 orang di kita dan 5 orang di PPK. Kemudian kolegial itu adalah bersifat seperti teman sejawat. Artinya ada harapan untuk senantiasa membangun kerjasama secara internal di teman-teman kita. Nah, di sini mungkin kalau kita mau melihat bagaimana secara terminologinya dapat dimaknai bahwa kolektif kolegial adalah suatu ikatan dan interaksi yang dilakukan secara bersamaan yang mempunyai hak yang sama dan saling menguatkan. Ya. Artinya setiap pengambilan keputusan yang kita ambil itu tidak serta-merta bersifat individual. Ya. Nah, ini kira-kira teman-teman sekalian mungkin bisa kita pahami secara bersama-sama bahwa jangankan seorang ketua yang kita pahami bahwa mempunyai dipilih untuk menjadi ketua itu tidak punya hak kalau kita melihat hak prerogatif untuk dirinya sendiri ya mengambil keputusan, akan tetapi itu harus disepakati oleh semua teman-teman yang ada dalam unsur pimpinan itu. Makanya kolegial ini teman-teman sekalian bukan pada konteks aturan pengambilan kebijakannya saja yang bersifat yang mungkin dalam konteks tahapan keputusan dalam konteks tahapan, akan tetapi kolektif kolegial ini juga itu masuk pada bagaimana kesepakatan teman-teman dalam konteks kebijakan terkait dengan keuangan, kebijakan kita terkait dengan bagaimana hubungan kita di luar itu semestinya menjadi salah satu fokus kita. Yeah. Saya justru ingin mengatakan bahwa bagaimana kemudian teman-teman membangun interaksi itu erat kaitannya dengan budaya yang selama ini kita membangun di Kabupaten Wajo, Sipakato, Sipakainga. Ya, makanya saya yakin bahasakan ke teman-teman kemarin bahwa kita di Wajo ini alhamdulillah kalau kita mau bicara terkait dengan bagaimana interaksi internal teman-teman kita itu bisa kita jaminkan. Malah saya sedikit ingin mengatakan bahwa selama ini kita di Kabupaten Wajo itu, khususnya kami di KPU Kabupaten, itu kita di provinsi seringkali dicontohkan sebagai sebuah KPU yang sering dibahasakan oleh Pak Sekretaris Provinsi dikatakan KPU Syariah. Artinya interaksi-interaksi kita itu atau ikatan yang kita bangun itu sebenarnya bukan interaksi yang begitu rapuh untuk ditumbangkan atau teman-teman sekalian. Ini saya berharap ketika kita bicara terkait dengan ini teman-teman membangun juga hal-hal seperti ini.
mungkin kami di KPU tidak juga ingin mengatakan bahwa kami tidak mau mendengar ada riak-riak yang ada di bawah. Akan tetapi setidaknya hal ini kita jagalah bagaimana kemudian teman-teman bisa membangun kerjasama yang baik yang ada di bawah. Ada prinsip yang mengatakan bahwa kalau budaya malu itu kemudian kita kembangkan dengan hal yang lebih baik, itu kadang-kala kalau istilahnya ada persoalan-persoalan ya, bagaimana kita menyelesaikan secara bersama-sama. Kemudian teman-teman sekalian, saya tidak banyak di sini. Ini sedangkan pemimpin kolektif kolegial adalah kepemimpinan yang melibatkan beberapa orang pemimpin dalam mengeluarkan keputusan dengan mekanisme tertentu yang ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat yang memiliki hak suara yang sama dalam pengambilan keputusan dan kebijakan dalam lembaga tersebut. Nah, tadi yang saya sampaikan teman-teman sekalian, jangan pernah merasa kalau seandainya kita ini adalah ketua, kita mau mengatakan bahwa saya lebih tinggi dibanding teman-teman yang lain. Jangan pernah mengatakan seperti itu teman-teman sekalian. Kita ini hanya ditinggikan sedikit, ya, melangkah satu langkah sedikit karena kita dipilih oleh teman-teman kita. Andaikan kita dipilih dalam konteks perekrutan bahwa ini ketua ini, itu bisa saja kita melaksanakan seperti itu. Akan tetapi kita dipilih oleh teman-teman kita. Ya. Makanya kalau menurut saya, ketika kita memahami hak kita sampai di mana, tentu dan memahami juga teman-teman kita punya hak sampai di mana, insya Allah ada bangunan kerjasama yang bisa kita bangun yang tidak rapuh. Kemudian di sini saya ingin menyampaikan bahwa jangan pernah ada ego sektoral yang muncul di tengah-tengah kita. Kalau kita melihat ini bagaimana kepemimpinan kolektif kolegial itu dilakukan, mempunyai hak yang sama, teman-teman sekalian, yang bisa merusak ini adalah ego sektoral kita. Kalau ada selalu merasa, itu kalau orang selalu mengatakan merasa itu kan banyak, merasa pintar, merasa lebih jago, merasa lebih tinggi haknya. Ini yang bahaya. Ya, saya sedikit ingin masuk di situ dalam pendekatan agama teman-teman. Itu iblis. Ya, adalah salah satu makhluk yang awalnya sangat dicintai oleh Allah. Ya, saya mau ke situ dulu teman-teman. Anggaplah ini sebagai bentuk pegangan. Ya. Dia itu kalau bicara ibadah, ya, caranya berbakti kepada pimpinannya itu bukan main teman-teman. Tapi kenapa kemudian dia diposisikan oleh Allah makhluk terkutuk? Karena satu saja, dia selalu merasa. Sujudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara. Ini dua hal teman-teman yang perlu kita garis bawahi terkait dengan bagaimana kita membangun sinergitas dalam kepemimpinan kolektif kolegial. Ketika iblis ini disuruh, seluruh makhluk disuruh sujud, ada dua hal yang dimunculkan oleh iblis. Pertama adalah aba, yang kedua adalah wastakbara. Dua hal ini penting kita garis bawahi teman-teman sekalian. Kalau aba, kita ini adalah public figure di daerah. Ya, kita ini tokoh teman-teman. Ketika kita menjadi PPK kecamatan, menampakkan ketokohan kita itu hal biasa dan itu hal wajar dan manusiawi. Ya, teman-teman, itu basu aba. Kalau kemudian ketokohan itu, keterpilihan kita menjadi anggota PPK masuk pada ranah wastakbara, ini yang jadi masalah. Selalu merasa tinggi dibanding orang lain, selalu merasa punya ini, selalu ini. Makanya hal seperti ini kita tidak mau dengar dan kita tidak mau melihat di teman-teman PPK kecamatan. Ya. Sebagaimana yang dipesankan kepada kita semua. Ketika konteks wastakbara ini dihilangkan teman-teman sekalian, berarti ada sama rata dan sama rasa. Ya. Termasuk persoalan-persoalan keuangan kita. Ya. Kalau kesepakatan kita yang ada di bawah dalam mekanisme pengambilan keputusan tak mengatakan bahwa perjalanan dinas dibagi rata, ya itu tidak ada masalah. Ya.
Sepanjang jangan ada yang merasa bahwa saya yang paling yang paling banyak ini, paling banyak ini. Nah, bukan di teman-teman PPK yang saya katakan seperti itu, yang muncul kemudian sampai di kabupaten, malah saya tidak mau menyebut desanya ya, tapi mungkin di kecamatan kabupaten lain. Ada itu ceritanya PPS, ya, yang kemarin waktu ini teman-teman yang cerita ini, tapi jangan kita kalaupun ada di kecamatan ya, tolong di cross check ulangi. Itu kemarin waktu terkait dengan keuangan penggajian kita yang ada di PPS itu, adakah yang bermasalah di bank? Jadi teman-teman yang kemudian dipanggil di Bank BRI datang ke sana memakai perjalanan. Tapi ada teman kita yang tidak bermasalah justru mengambil juga kesempatan untuk perjalanan dinas. Ya, karena katanya itu tidak seimbang. Ini persoalan-persoalan seperti ini sebenarnya itu harusnya diselesaikan di tengah-tengah internal kita. Jangan kemudian keluar. Ya, kalau saya mau mencontohkan, ibarat orang yang keluarga suami istri, jangan keluar di kamar tak. Di situ kita selesaikan kalau hal-hal seperti itu. Ya, itu teman-teman sekalian. Tadi saya garis bawahi di situ bahwa untuk mencapai mufakat dalam musyawarah kita dalam pengambilan setara dalam pengambilan ini, jangan pernah ada hal-hal yang bersifat itu. Ada ego yang muncul di kita selalu merasa tinggi. Nah, itu. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, ini saya antar saya dulu. Tujuan kepemimpinan kolektif kolegial dalam penyelenggaraan pemilu. Pertama, untuk memperkuat tanggung jawab penyelenggara dalam pengambilan keputusan pada setiap tahapan pemilu. Teman-teman sekalian, kita tahu semua, kita ini dibentuk dan direkrut sebenarnya terkait dengan tahapan kepemiluan. Pemilu juga kita tahu bahwa pemilu kita bukan pada tahapan hari H saja, akan tetapi jauh sebelumnya ada yang dikatakan tahapan-tahapan ini. Kalau kita melihat kemudian tahapan kita di tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan, kemarin itu pertama di tahapan penetapan partai politik. Di situ sebenarnya kalau saya mau mengatakan bahwa yang bertanggung jawab dalam konteks tahapan itu secara divisi kan divisi teknis. Itu secara divisi pertanggungjawabannya. Akan tetapi mempertanggungjawabkan secara utuh dalam sebuah lembaga, inilah kemudian yang dikatakan makanya teman-teman sekalian, dalam konteks tahapan ini saya berharap, ya, ini dalam bingkai kolektif kolegial teman-teman sekalian, saya berharap kepada kita semua jangan ada yang pemahamannya itu pincang, ya, dari setiap kecamatan PPK kecamatan. Kadang-kala kan begini, kita kadang-kala tidak terlalu fokus terhadap salah satu tahapan yang mungkin divisinya itu yang kita merasa bahwa dia yang pertanggungjawabannya itu per divisi. Saya menginginkan, dan ini yang kita lakukan di KPU Kabupaten Kota. Setiap tahapan itu kalau umpamanya dia tahapan teknis dalam hal mungkin pemutakhiran data pemilih, ya, jangan kemudian hanya divisi data tok saja yang tahu. Ini yang kita ingin coba-coba kita bangun, karena memang ada beberapa teman-teman yang sering mengeluhkan hal ini. Kalau bisa teman-teman sekalian, kalau ada di antara kita, apakah umpamanya divisi teknis yang sudah divisi data yang sudah dibintek, kita berharap teman-teman sekalian hasil dari bintek itu ketika kita pulang di daerah tak masing-masing itu kemudian kalau bisa ada bintek internal, ya, mentransfer ilmu yang kita terima kepada teman-teman yang lain. Nah, ini untuk memudahkan dalam pertanggungjawaban pengambilan keputusan dalam setiap tahapan. Kenapa? Ada banyak hal yang seringkali bermasalah di kita karena pemahaman peserta pemilu masyarakat kita bahwa kalau KPU, PPK itu tahu semua tahapan. Nah, jangan kemudian ada hal yang muncul ketika kita ditanya terkait dengan runut dari pemutakhiran data pemilih, mulai dari
DP 4-nya ke DPS, DPS ke DPT-nya. Ada yang ditanya kemudian langsung mengatakan bahwa bukan saya defisit data. Ya. Tunggu dulu saya tanya ini. Ya. Kita maunya begini teman-teman sekalian. Ada pemahaman kita sama terkait dengan penafsiran kita, sama dalam hal pemahaman kita terkait dengan regulasi itu. Makanya kami berharap untuk memudahkan ini, teman-teman itu nanti ke depan ini, semua divisi itu kalau bisa, kalau umpamanya dia sudah dibintek apa, pulang di daerah tak, bintek kembali teman-teman tak. Yeah. Itu yang kita lakukan sebenarnya di kabupaten kota teman-teman sekalian. Kalau seandainya ada di antara saudara-saudara kita yang mengikuti bintek atau diundang, setelah kembali di setiap rapat rutinitas, ya, kita ke rapat rutinnya ya PPK, ya ada tuh. Ya, kalau bisa teman-teman sekalian, ini buat juga wadah seperti ini. Kami di KPU itu saya sekedar menyampaikan ada istilahnya kita rapat rutinitas setiap minggu. Jadi kita masuk di hari Senin sesudah apel pagi langsung kita rapat rutin. Di situ semua ada 4 kasubag itu diberikan kesempatan untuk berbicara. Itu ini sekedar saya sampaikan teman-teman, mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan di kecamatan, di PPK. Itu diberikan kesempatan untuk bicara, memaparkan kembali kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dalam 1 minggu itu, dan memaparkan kepada kita rencana aksi 1 minggu ke depan. Itu yang dilakukan di KPU Kabupaten Kota. Tapi kalau di teman-teman di PPK ya cukup umpamanya kalau umpamanya defisit data, karena yang banyak berhubungan langsung dengan KPU, dengan masyarakat hari ini kan defisit data. Nah, jangan terkesan kemudian defisit data itu tertutup. Saya tidak mau seperti itu. Tertutup istilahnya, informasinya apanya. Ya, kalau bisa nanti ada pembahasannya di situ saya ingin sampaikan. Kalau bisa teman-teman sekalian, setiap dari kabupaten kota, ya, di bintek atau apa, ya kan tidak usah terlalu formal sebenarnya teman-teman. Namun kuliah sunik malah nih kopi tudang diskusikan itu. Ya. Itu juga sebenarnya bagian dari bagaimana kita memahami setiap tahapan dan memudahkan dalam tugas kita untuk menyukseskan pemilu itu. Ya. Jadi makanya saya berharap di setiap tahapan ini betul-betul teman-teman mematangkan itu. Ya. Jangan ada di antara kita bahwa divisi ini yang bertanggung jawab, divisi ini malu sebenarnya kita ketika ada orang lain yang bertanya, mungkin sesama penyelenggara kita, apakah Pak Wascam yang bertanya ke kita, bagaimana bos terkait dengan pemutakhiran data kita ini, alurnya seperti apa? Langsung kita mengatakan, apalagi kalau ketua, mohon maaf bukan divisi saya itu. Kita tanya dulu ini. Makanya itu kentara bahwa kita tidak saling transfer ilmu, saling berdiskusi terkait dengan kemudahan-kemudahan kita dalam tahapan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, memudahkan penyelenggara dalam hal mensosialisasikan program kepada peserta pemilu, pemangku kepentingan, dalam hal ini pemerintah, seluruh masyarakat pemilih. Ini 3 teman-teman sekalian, kolektif kolegial itu memudahkan kita untuk bersosialisasi. Saya ingin menggarisbawahi bahwa satu-satunya lembaga yang diberikan kewenangan untuk bersosialisasi dari seluruh tahapan adalah KPU. KPU itu punya kesempatan besar ya, untuk melakukan sosialisasi dari seluruh tahapan. Nah, persoalannya kemudian kalau kita tidak satu penafsiran dalam memahami regulasi kepemiluan kita, apakah karena sudah banyak sekali PKPU yang sudah diterbitkan saat ini, seperti contohnya mungkin PKPU terkait dengan pencalonan, PKPU terkait dengan penetapan dapil. Ya. Kalau kita tidak sama memahami konteks seperti itu buntu kita dalam hal penyampaian sosialisasi itu. Ya. Makanya kalau menurut saya di sini itu kemudahan kita dalam hal bersosialisasi ini memang kita harus mapan. Ya. Nah, itu berangkat dari persoalan
Pertama tadi bahwa ada saling transfer ilmu, sehingga dalam satu wadah itu, apakah kita katakan PPK, itu semua satu pemahaman dan satu penafsiran. Itu memudahkan kita untuk bersosialisasi kepada penyelenggara pemilu, pada dasarnya umpamanya mungkin di bawah Panwascam, mungkin di masyarakat kita untuk menyampaikan sosialisasi itu. Kemudian yang ketiga, untuk memperkokoh prinsip profesional dan integritas penyelenggara pemilu. Itu sebenarnya prinsip profesionalitas itu tadi, teman-teman sekalian. Ada bangunan yang kita bangun. Yang pertama mungkin saling memahami, saling memperkokoh persaudaraan. Jadi konteks profesionalitas kita itu kemudian terbangun dengan baik. Ada informasi-informasi, saling mengisi, saling mentransfer ilmu, sehingga profesionalitas kita itu terkait dengan kepemiluan yang kita lakukan itu betul-betul bisa kita sampaikan dengan baik. Kemudian memudahkan membangun 3 konsolidasi besar, regulasi internal, eksternal. Ini juga menurut Ketua KPU RI kemarin waktu ada acara di Bogor selalu disampaikan ini. Ketua KPU Republik Indonesia dalam hal ini Pak Hasyim Asyari selalu mengatakan bahwa di teman-teman kita di Satker turunannya di bawah provinsi, kabupaten kota, teman-teman kita yang ada di PPK, PPS perlu memang membangun 3 konsolidasi besar itu. Ini selalu disampaikan oleh beliau. Pertama adalah konsolidasi regulasi. Ini penting. Saya ingin mengulang bahasa saya bahwa memang sebenarnya teman-teman sekalian, tahapan pemilu ini kan punya kitab suci sebenarnya. Di pemilu ada Undang-Undang Nomor 7, di pemilihan ada Undang-Undang Nomor 10. Dan setiap tahapan-tahapan pemilu, teman-teman sekalian, itu semua punya regulasi tersendiri. Pemutahiran data pemilih ada PKPU 7, penetapan jadwal dan tahapan ada PKPU 3, itu semua ada. Sehingga inilah yang didorong oleh KPU RI untuk senantiasa kita memahami secara detail dan baik terkait dengan regulasi ini. Karena saya kira kalau kita kemudian lemah dalam hal pemahaman regulasi seperti ini, itu berpotensi besar juga kita tidak maksimal dalam hal pelaksanaan tahapan kepemiluan kita. Makanya saya berharap di teman-teman kalau bisa ada bedah-bedah regulasi lah seperti itu. Kami di Kabupaten Kota bersama saya saja dengan Ibu Iin, saya sering kalau di beliau itu ada kesempatan kita duduk bersama di ruangan saya, kita coba-coba bedah-bedah maksud seperti ini. Apalagi sekarang teman-teman itu tahapan pengajuan daftar caleg itu banyak sekali hal-hal yang bersifat teknis yang penting untuk kita diskusikan terkait dengan tahapan-tahapan regulasi yang mengatur terkait dengan pengajuan bacalek itu. Nah, ini juga teman-teman perlu juga melihat itu. Kemarin kita sudah dipanggil untuk di sosialisasi terkait dengan itu. Saya berharap teman-teman juga membaca regulasi itu. Karena tidak menutup kemungkinan para bacalek juga itu akan berkoordinasi di kita di kecamatan. Malah kemarin ada yang menelpon saya bertanya terkait dengan bagaimana kemudian kesehatan rohani dan jasmani. Rumah sakit mana, kualifikasinya seperti apa. Saya katakan kalau di PKPU itu ya yang penting rumah sakit pemerintah termasuk puskesmas. Kualifikasi kalau kita memelihatkan salah kalau umpamanya honorernya di situ yang menandatangani pemeriksaan kesehatannya. Yang benar itu kalau dokternya yang PNS, teman-teman sekalian. Ini penting kalau menurut saya. Ini sebenarnya adalah dasar utama kita dalam berpemilu kita. Konsolidasi regulasi ini betul-betul harus mapan, apalagi di tengah-tengah tahapan kepemiluan seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, konsolidasi internal. Ini tadi dari seluruh bahasan kita terkait dengan bagaimana membangun kerjasama
dengan internal kita. Ini saya juga berharap ke teman-teman bahwa internal itu bukan saja komisioner yang sekitar 5 orang itu di PPK, tapi termasuk internal kita itu adalah sekretariat yang ada di tengah-tengah kita. Saya berharap ini selalu ini coba-coba kita bangun, karena yang banyak bermasalah sampai di kabupaten kota itu sebenarnya bukan para komisionernya, ya, para anggota PPK-nya, tapi yang sering bermasalah itu anggota PPK-nya dengan sekretariatnya. Ini yang jadi sering jadi karena banyak hal, mungkin salah satunya bagi-baginya atau apanya. Ya. Ini yang sering muncul di kita terkait dengan pertanggungjawaban ini. Saya berharap teman-teman 5 orang ini, kalau kita mengatakan kolektif kolegial, semuanya adalah pemimpin. Saya ingin mengatakan bahwa cobalah membangun kerjasama itu dengan baik. Ya. Biasanya kalau dalam bahasa kami, bahasa kita itu, demeto itu nulai ketemu temilu puang itu bagus kalau dari hati ke hati bahasanya. Ya. Ini ada 2-3 kecamatan yang sampai ke kami, ya, ada sampai yang mengerjakan pertanggungjawabannya itu adalah komisioner PPK-nya. Ya. Saya bilang sama teman-teman sekretariat, tolong kita turun cross check itu, kalau betul-betul itu yang terjadi, apa masalahnya. Ya. Tapi saya justru ingin mengatakan teman-teman sekalian, kita semua ini adalah orang dewasa. Ya, mungkin agak berat kalau saya mengatakan masih itu kutawet yeli pada cengi kan begitu bahasa. Jadi kalau menurut saya di antara kita 5 ini di 6 dengan sekretariat kita, justru kitalah yang harus memperlihatkan bagaimana bangunan kerjasama kita yang baik. Ingat teman-teman, kalau kita bersatu tidak ada yang yang berat di antara kita. Kalau persatuan itu kemudian kita bangun dengan dasar saling menghargai, insya Allah semua kegiatan yang kita lakukan, seberat apapun, karena kita tahu bahwa pemilu ini punya persoalan yang sangat kompleksitas. Akan tetapi penting kita pahami bahwa seberat apapun sebenarnya kalau itu kita bersatu insya Allah. Dan saya kira teman-teman kita di PPK ini banyak juga yang ex PPK 2019. Tentu kita tahu kita sudah bisa melewati segalanya karena kita semua membangun kerjasama yang baik. Hanya di internal kita betul-betul seperti itu. Saya malah sering mengatakan teman-teman sekalian, bahwa saya sebenarnya ini didaulat oleh teman-teman menjadi ketua. Saya sering mengatakan bahwa saya ketua ketika saya bertanda tangan. Tapi ketika saya tidak bertanda tangan, kita semua ini adalah saudara. Saya juga menginginkan hal seperti itu di teman-teman kita di internal kita. Kemudian konsolidasi eksternal. Ini juga penting teman-teman sekalian, karena kita ini sebenarnya lembaga kita ini lembaga lembaga yang seringkali mendapat sorotan, perhatian di berbagai pihak. Bukan saja masyarakat umum yang mempunyai hak pilih, akan tetapi justru yang sering menyoroti kita itu tentu adalah para peserta pemilu itu. Nah, sehingga kalau menurut saya, teman-teman, bangunlah kerjasama yang baik di setiap daerah kita. Yeah. Baik secara baik kepada peserta pemilu maupun kepada saudara-saudara kita pemilih yang ada di daerah kita. Saya berharap ketokohan itu kemudian menjadi salah satu perekat antara kita dengan peserta pemilu. Ketokohan itu menjadi perekat kepada tokoh-tokoh masyarakat yang ada di daerah kita. Nah, namun pada dasarnya inilah yang kalau ini yang mampu kita bangun teman-teman sekalian, insya Allah pemilu yang kita idam-idamkan berintegritas, demokratis, insya Allah akan terlaksana dengan baik. Saya kira teman-teman sekalian, mungkin sampai di sini saya bisa saya antar. Sebenarnya masih ada di bawahnya, tapi ini kita baca saja. Ciri-ciri kepemimpinan kolektif kolegial bertindak atas dasar sistem nilai, bukan kepentingan individu atau golongan. Ya, ini juga penting teman-teman sekalian.
jangan kemudian kita mencelek-mencelek ya, masuk di PPK mau plenonya seperti ini karena ya ada yang kasih, ada yang begini. Itu tadi yang saya mau bilang. Bertindak atas dasar undang-undang dan aturan yang berlaku itu sudah pasti. Kemudian yang ketiga memiliki visi ke depan untuk institusinya. Ya, kalau seperti saya mau meninggalkan KPU minimal ada legacy yang saya tinggalkan. Bagaimana kemudian institusi itu berjalan dengan baik, mempertahankan integritas dengan baik, ya. Kemudian memegang prinsip-prinsip adil, berintegritas dan profesional. Saya kira teman-teman sekalian ini hanya sekedarnya saja. Saya menyampaikan beberapa hal pada kita semua, tapi tentu saya berharap mungkin ada sedikit diskusi terkait dengan ini, karena saya yakin bahwa ketika kita bicara terkait dengan beberapa kepala yang berpikir pasti ada riak-riak yang ada di dalam. Maka untuk itu saya berharap ke teman-teman semua kita bicara apa adanya, berdiskusi, mencari solusi yang baik. Demikian mungkin yang saya sampaikan. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Billahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada intinya yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Ketua adalah semuanya pemimpin, ya. Hanya saja, ya tentu saja ada dalam suatu organisasi ketika semuanya sama-sama sebagai posisi pemimpin, ada yang ditaruh di baris depan. Nah, itulah ketua, begitu ya Pak Ketua ya. Nah, kemudian tadi sudah disampaikan beberapa juga hal-hal pokok dalam ciri kolektif kolegial. Intinya jangan lagi mulai sekarang ada yang merasa divisi data yang paling banyak kegiatannya, jadi divisi data yang paling banyak perjalanannya. Divisi ini tidak ada sama sekali kegiatannya, kayak orang dilupakan, ya seperti itu. Padahal sama saja, maksud saya adalah ketika ada salah satu divisi yang berkegiatan, ya semuanya harus terlibat. Karena memang seperti itu, kita harus memiliki informasi yang sama, penyampaian yang sama, karena jangan sampai seperti yang dicontohkan tadi Pak Ketua, ada pihak luar yang bertanya, pengawas mungkin bertanya kepada kita, kita tidak tahu informasi tersebut, malah kita mengatakan bahwa itu bukan divisiku, tunggu saya tanya di divisi yang bersangkutan. Nah ini berarti kita ini belum memiliki pemahaman yang sama ketika seperti itu, padahal setiap kegiatan divisi apapun itu kita harus sepemahaman supaya siapapun di antara kita yang ditanya penyampaian kita sama kepada orang lain. Ya, karena memang di tahapan pemilu ini penting ya untuk tadi seperti yang dikatakan Pak Ketua, sering kita menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat terhadap tahapan pemilu. Baik, saya berikan kesempatan kepada untuk menyampaikan mungkin respon dari materi yang sudah disampaikan, mungkin 2 atau 3 orang ya dalam sesi ini sebelum kita beralih atau berlanjut kepada materi berikutnya. Ya, silahkan teman-teman dikasih di raise hand ya. Silahkan, ada yang mau bertanya. Kalau ada yang mau bertanya silahkan teman-teman menyampaikan atau mau sampaikan unek-uneknya atau masalahnya yang terjadi di PPK. Kalau masih ada kendala, tadi juga disampaikan Pak Ketua, katanya masih ada PPK yang laporan keuangannya. Kita lihat PPK, tetapi kami ingin sampaikan pada kesempatan ini bahwa hal-hal yang memungkinkan terjadinya perpecahan di antara kami itu sudah teratasi, dan alhamdulillah pada hari ini PPK Kecamatan Sabang Baru dan Sekretariat PPK Kecamatan Sabang Baru itu sudah menjalin komunikasi dengan sangat baik. Begitupun dengan pihak pemerintah kecamatan, kami juga sudah melakukan koordinasi dalam permasalahan yang muncul.
terutama mengenai untuk bulan April ini itu semua sudah dikerjakan oleh staf bendahara keuangan dari sekretariat, Bu. PPK hanya membantu sebisanya. Jadi melalui kesempatan ini kami laporkan kepada pimpinan bahwa di Sabang Paru hal-hal demikian sudah teratasi. Itu saja barangkali, Bu, sebagai penegasan dari kami. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih dari PPK Sabang Paru. Mungkin sudah ada 2 respon ya. Saya akan serahkan langsung saja ke Pak Ketua untuk menjawab. Baik, terima kasih banyak teman-teman, Ibu Iin, terkait dengan beberapa hal yang dipertanyakan. Pertama, Pak Jamal tadi yang mengatakan bahwa PPS ada juga keluarganya di sekretariat. Kalau kita merujuk ke PKPU Tata Kerja, itu memang sebenarnya tidak diatur di situ, teman-teman sekalian. Kalau hal ini, kalau kita lihat dari regulasinya, itu sah-sah saja. Kalau ada teman-teman mungkin saya mungkin kurang kalau bahasanya komisioner dalam konteks PPS, tapi kalau dia sekretariat tidak ada masalah untuk melengkapi kerja-kerja kita. Itu yang pertama. Saya mengambil contoh, malah ada teman-teman kita di Bantaeng kemarin itu di 2019. Ketua KPU-nya istrinya dan suaminya itu malah bekerja di sekretariat KPU Bantaeng, Kasubag malah. Itu tidak dipersoalkan. Yang tidak bisa itu kalau sesama penyelenggara yang direkrut, sama-sama anggota, itu yang tidak bisa sebenarnya, sama-sama PPK sama-sama ini, itu yang tidak bisa, teman-teman sekalian. Jadi saya rasa ini clear kalau terkait dengan itu. Kemudian yang kedua, ini tadi yang disampaikan oleh Sabang Paru, terima kasih banyak karena sesuai laporannya teman-teman ke saya di sekretariat itu bahwa ada hal-hal seperti itu. Iya. Makanya saya bilang kemarin, tolong tim turun dulu di sana, cross check kepastiannya. Karena kita juga punya hal yang bisa kita perbaiki dengan baik apabila hal itu memang kita merasa bahwa kerja-kerja itu kemudian dikerjakan oleh PPK. Makanya saya merasa bahwa sebenarnya siapa sekretariatnya di sana. Kita bisa meng-cross check dari mana mereka dan bisa kita laporkan di camatnya atau di Bapak Bupati. Kalau hal itu kemudian tidak diindahkan. Karena ini menghambat kerja-kerja kita sebenarnya. Tapi alhamdulillah sesuai dengan laporan kita tadi bahwa itu sudah dilaksanakan dengan baik, dan mungkin saya juga merasa bahwa untuk tahun ini dalam hal pelaksanaan tahapan kepemiluan kita untuk 2024 ini saya malah bersyukur kurang sekali permasalahan kita seperti itu. Cuma saya juga ingin meminta kepada teman-teman untuk betul-betul mengawal ini, karena di mereka itu di samping istilahnya mereka diperbantukan ke kita, mereka juga punya pimpinan terkait dengan hal ini. Sehingga saya ingin menyampaikan bahwa bangunlah kerjasama dengan baik dengan sekretariat kita, karena kita saling membutuhkan sebenarnya. Ada poin-poin yang harus kita suksesi secara bersama-sama. Di mereka itu terkait dengan pertanggungjawaban keuangan, di kita juga harus betul-betul memberikan respon yang baik kepada mereka. Saya rasa kalau persoalan ini sebenarnya teman-teman, saya berharap kalau ada hal-hal yang begini muncul lagi, tepatnya itu dikoordinasikan atau dibahasakan kepada kami. Kalau tidak bisa diselesaikan secara internal yang ada di bawah. Karena selama ini itu sebenarnya menghambat teman-teman sekalian. Saya di keuangan, kemarin saya bicara dengan Ibu Kasubag bahwa apakah di setiap pertanggungjawaban itu
di setiap kecamatan, kalau ada hal-hal satu saja PPS umpamanya desa yang tidak selesai, bisa dicairkan anggarannya atau gajinya. Beliau bilang bahwa kalau ada yang bermasalah satu pun, itu semuanya kena di kecamatan itu. Makanya saya rasa inilah harapan kita di teman-teman PPK, khususnya ketua, untuk senantiasa melihat alur itu. Di samping membangun kerjasama yang baik dengan Pak Sekretariat kita yang ada di bawah. Karena kita yakin bagian suksesi kegiatan kita sebenarnya itu ada beberapa persen itu dilaksanakan oleh sekretariat kita. Kita tidak mampu sesukses sampai pada hari ini tanpa bantuan mereka. Sehingga bahasa saya cuma satu, bangunlah kerjasama dengan mereka sesuai dengan tupoksi kita. Saya kira seperti itu. Terima kasih di Kecamatan Sabang Paru yang telah menyelesaikan persoalan-persoalan yang mungkin menurut kita mengganggu cara-cara kerja kita. Ya, mungkin seperti itu. Ya. Oke, terima kasih tanggapannya dari Pak Ketua KPU atas dua tadi respon dari PPK Tanah Sitolo ya, dan juga dari Sabang Paru. Ya mudah-mudahan ya seperti harapannya tadi Pak Ketua, kalau ada masalah ya cepat dikoordinasikan supaya tidak berlarut-larut dan tidak menghambat jalannya tahapan yang sedang kita kerjakan. Karena tentu kita berhubungan dengan banyak orang, selain dengan teman-teman kita sendiri di PPK sekretariat, ada juga pengawas, ada juga mungkin pemerintah setempat ya yang senantiasa harus kita layani, harus kita berikan informasi, termasuk juga pemilih, sehingga kita memang jangan terhambat oleh masalah-masalah yang bisa membuat kita tidak bisa melanjutkan apa yang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Mungkin dari seperti itu ya Pak Ketua ya. Kita harap ya nanti kalau misalnya masih ada respon bisa kita lanjut di chat, di grup ya pada teman-teman. Kemudian kita ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Ketua dalam memberikan materi. Mudah-mudahan di kelas-kelas hukum berikutnya ya kita akan bertemu lagi dengan materi yang berbeda, yang kita selalu berusaha untuk meramu sedemikian rupa apa-apa saja yang penting yang bisa kita sampaikan kepada teman-teman PPK dalam rangka peningkatan kapasitas kita sebagai penyelenggara pemilu. Nah, kemudian kita juga saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita Pak Zainal Arifin ya dari divisi Parmas dan SDM yang mungkin kita akan berikan kesempatan dulu untuk memberikan beberapa pengarahan terkait jalannya tahapan pemilu dan juga informasi-informasi penting yang disampaikan, yang urgen disampaikan untuk minggu ini. Baik, silahkan saya berikan kesempatan kepada Pak Zainal untuk menyampaikan beberapa hal. Penyampaian pemilu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati Pak Ketua, Bu Iin, Pak Kasubag, staf di kantor yang saat ini sedang mengikuti kegiatan ini, teristimewa kepada Bapak Ibu sekalian, Ketua dan anggota PPK se-14 kecamatan yang bergabung mulai kesempatan ini. Pertama-tama tentu kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala oleh karena pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa bersama-sama mendiskusikan berbagai hal yang sangat penting dalam rangka menunjang kerja-kerja kita di penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan. Bapak Ibu sekalian saya hormati, tentu pada kesempatan ini saya tidak akan perpanjang lebar, mungkin hanya sekedar menambahkan beberapa hal atau
mungkin memberikan penegasan. Karena tadi pertama saya kurang tadi terlambat ya bergabung, beberapa hal tentu tidak saya ikuti, namun ada 2 dari kecamatan yang menyampaikan permasalahannya. Tentu kami berharap semua teman-teman ini bisa memberikan respon, karena kami menyadari dan kami meyakini bahwa semua punya permasalahannya masing-masing ya. Karena yang kita khawatirkan jangan sampai teman-teman ini kelihatannya adem ayem ya, kondusif, namun ternyata menyimpan bara ya. Ini yang kita tidak inginkan, karena belajar dari kasus di kabupaten lain, tapi ini di tingkat kabupaten ya, mungkin sudah pernah disampaikan, sampai-sampai kalau kita melihat di media sosial, di grup-grup WhatsApp itu kelihatannya luar biasa ya suasananya di sana. Ternyata tahu-taunya ada permasalahan yang muncul sampai-sampai pas bunga itu sampai berterbangan ya, saling lempar pas bunga, sampai ada yang kemudian robek keningnya karena kena pas bunga. Ini yang kita khawatirkan, dan satu terobosan yang dibuat oleh teman-teman divisi hukum dan pengawasan melalui program kelas hukum ini, yang tentu setiap bulan ya Bu ya, setiap bulan ada kegiatan semacam ini supaya kita bisa saling sharing, berbagi, termasuk tadi mungkin sudah disampaikan pembagian korwilnya. Oh belum ya? Ya nanti akan disampaikan pembagian korwil, yang masing-masing korwil ini akan bertanggung jawab pada wilayah masing-masing. Kami nanti berharap semua informasi yang disampaikan bisa kita ikuti, bisa kita lakukan di kecamatan kita masing-masing. Sebagaimana kita ketahui saat ini tahapan yang sedang berjalan adalah tahapan pengajuan bakal calon untuk pendaftaran calon legislatif, yang sampai hari ini di hari ke-5 ya Bu. Hari ke-5 tanggal 6 ya. Iya, hari ke-6 sudah memasuki hari ke-6, namun belum ada yang mendaftar ya. Tapi sudah ada yang mengkonfirmasi bahwa hari Senin ya itu sudah ada partai yang akan mendaftar ya. Nah, khusus untuk teman-teman saya kira di divisi Parmas, mungkin ada yang bertanya kenapa belum ada BIMTEK-nya, karena memang kegiatan kita cukup padat di tingkat kabupaten. Tapi saya kira teman-teman di Parmas ini sangat fleksibel dalam melakukan kegiatan, karena tugas kita, tanggung jawab kita adalah menyampaikan semua informasi kepemiluan, semua informasi yang mestinya diakses oleh publik itu harus kita sampaikan, tentu melalui media-media yang kita punya, media sosial, termasuk pertemuan-pertemuan yang sifatnya tatap muka ya. Tapi insya Allah kami rencana untuk khusus teman-teman di divisi Sosdikli dan Parmas, setelah nanti kegiatan pendaftaran bakal calon ini di tanggal 14 yang berakhir, kita akan melakukan rapat koordinasi untuk Parmas ya, yang akan mengundang teman-teman dari divisi Parmas. Itu sudah kami sampaikan di bagian sekretariat untuk bisa menyiapkan kegiatan itu ya. Ini sisa ditunggu waktunya. Nah, saat ini meskipun belum kita pernah melakukan BIMTEK secara khusus untuk kegiatan Parmas, tapi perlu dipahami bahwa Parmas itu sebagaimana saya sampaikan tadi sangat fleksibel ya. Sangat fleksibel, kita bisa memanfaatkan ruang yang bisa kita menyampaikan informasi itu. Jangan pernah berpikir bahwa kita itu melakukan kegiatan mesti kita yang membutuhkan dana yang besar, mengumpulkan orang, tidak perlu ya. Cukup kita memanfaatkan momentum yang ada di daerah kita masing-masing. Seperti misalnya ada kegiatan-kegiatan pengajian ya,
kita bisa berkoordinasi dengan pemerintah setempat atau organisasi setempat. Terus tunggu lagi instruksi dari kabupaten. Saya kira poin-poin yang penting untuk disampaikan termasuk beberapa rilis yang sudah disampaikan, bahwa ternyata masyarakat kita masih banyak yang belum tahu di tanggal hari Rabu 14 April itu. Ya, ini yang perlu dimasifkan, saya kira disosialisasikan, termasuk sosialisasi dapil yang sudah disampaikan melalui PTTMIS kemarin. Kami berharap teman-teman hal lainnya yang saya kira untuk divisi SDM, ya, teman-teman harap menginformasikan bila ada ada pergantian, ya, ada pergantian secepatnya tindak lanjuti. Nah, saya kira itu saja dari saya. Selamat teman-teman untuk bekerja, ya, tetap solid, mengedepankan kepentingan lembaga daripada kepentingan pribadi. Saya kira ini yang sangat penting, terutama komunikasi kita dengan sekretariat, ya, yang tadi sudah didiskusikan. Harap teman-teman kalau nasengogie sipakatauke, ya, karena ada juga orang yang mentang-mentang, ya, mohon maaf, mungkin di daerah lain, bukan di sini, mentang-mentang sudah menjadi pejabat anggota PPK, lalu kemudian seenaknya saja dia negara PPK lebih, ya, karena ada pengalaman juga di kabupaten lain, setelah dilantik mentalnya mungkin saya tidak tahu mungkin dari awal memang dibawa mental mau jadi pejabat, ya. Ya, baik urusan sepatunya mau diangkatkan segala macam, mau disemerkan sepatunya, ya, ini yang kita tentu tidak inginkan. Tetap mengedepankan sifat sipakatau, sipakalebih. Ini yang paling pokok, ya. Ya, karena kita ini dalam satu wadah lembaga penyelenggara pemilu harus senantiasa solid. Karena kalau kita yang bersengketa di dalam, bermasalah di dalam, bagaimana kita bisa mengurusi tugas-tugas yang diamanatkan kepada kita. Sekira itu yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua. Mohon maaf bila dalam penyampaian kami ada hal yang kurang berkenan. Kami mohon dimaafkan. Sekira itu, Bu Iin, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ketua. Siap. Ya, terima kasih informasinya dari Pak Zainal, ya. Seperti tadi disampaikan bahwa divisi Parmas itu fleksibel saja, gitu ya. Pokoknya semua informasi tentang tahapan pemilu itu harus disampaikan, disosialisasikan. Kalau ada info-info di grup PPK itu kemarin banyak, ya. Ada yang tentang hoax apa itu, silahkan diteruskan ke PPS-nya. Karena kemarin waktu rakor, ya, kita sempat tanyakan, ternyata PPS tidak tahu. Berarti PPK-nya ini kalau ada info ya berhenti di grup saja, ya, tidak disampaikan, tidak diteruskan. Jadi tolong, kemarin itu ada hoax tentang hasil pemilu sudah diketahui, beredar di grup, ada penyampaian dari KPU RI. Nah, tolong itu diteruskan. Kemudian beberapa spanduk-spanduk, ya, yang disuruh buat terkait cek DPT online, tentang dapil kemarin, ya. Ya, silahkan disampaikan, sudah diundang rakor, ya, jangan berhenti di rakor. Pasti kita berharap informasinya itu diteruskan ke masyarakat. Nah, itu tadi, ya. Kemudian pergantian, ya, kalau misalnya ya ada yang meninggal, ada yang sudah tidak bersyarat lagi menjadi anggota PPS, nah silakan secepatnya koordinasikan kepada kami agar segera juga kita bisa tindak lanjuti. Oke, baiklah, mungkin kita akan atau ada yang mau bertanya, ya, tentang divisi ini, tentang kegiatan divisi Parmas. Ada yang mau bertanya? Tisu, coba apa cari di luar aja, nak, tisunya. Enggak ada di sini. Tidak ada? Ada, ya?
Tanah Sitolo lagi? Atau ini yang 2 ini yang tadi atau gimana? Ini masih raise hand ini yang tadi? Ini yang tadi atau ada pertanyaan baru lagi? Baru kayaknya ini, Dek. Yang tadi pimpinan. Baru. Yang tadi pimpinan kami belum menemukan pencerahan. Belum ada ya? Ya, dibuka resennya. Ya, di ini dihapus. Oke. Sudah? Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita simpan nanti ya. Untuk insya Allah semua dari teman-teman komisioner akan berkesempatan membawakan materi. Mungkin di minggu-minggu berikutnya kita upayakan setiap sesi itu ada 2 ya materi. Oke, mungkin saya dibantu. Sekarang kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu sosialisasi tentang Korwil. Bisa mungkin ditampilkan dulu PKPU 8 tahun 2019. Sudah ada di situ enggak? Ada? Ya, langsung kita halaman 49, pasal 36. Sebelum nanti saya menyampaikan susunan Korwil yang sudah kita SK-kan, ya kita mungkin lihat dulu aturannya di PKPU nomor 8 tahun 2019 di halaman 49 pasal 36. Pasal 36. Pasal 36. Ya, pasal 36 ya. Ya, jadi ini dasar dari pembentukan Korwil ya. Di pasal 36. Oke, sudah hadir dari Kecamatan Penrang, PPK Penrang? Sudah hadir? Siap. Ya, silakan dibaca pasal 36. Pasal 36, pembentukan Korwil untuk anggota KPU Kabupaten Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 33. Ayat 1. Dilakukan dengan membagi daerah, kecamatan, atau sebutan lainnya untuk setiap Korwil. Pembentukan Korwil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan ketentuan A. KPU Kabupaten Kota menyusun Korwil dalam rapat pleno. B. Susunan Korwil sebagaimana dimaksud dalam huruf A terdiri atas 1. Ketua dan 2. Wakil ketua. C. Setiap anggota KPU Kabupaten Kota dapat menjadi ketua Korwil. D. Setiap anggota KPU Kabupaten Kota dapat menjadi wakil Korwil. E. KPU Kabupaten Kota melakukan pembagian daerah. KPU Kabupaten Kota melakukan pembagian daerah kecamatan untuk setiap anggota KPU Kabupaten Kota. F. Dalam melakukan pembagian daerah kecamatan, sebagaimana dimaksud dalam huruf E, KPU Kabupaten Kota memperhatikan 1. Jarak wilayah kecamatan atau sebutan lain. 2. Jumlah penduduk di wilayah kecamatan atau sebutan lain. 3. Tingkat kerawanan. Dan 4. Daerah terpencil dan tidak terpencil. Untuk dibagi secara merata kepada setiap anggota KPU Kabupaten Kota. Dan G. Susunan Korwil anggota KPU Kabupaten Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf A ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten Kota. Oke, cukup. Pitung Panua yang Siap. kemarin tidak dapat kesempatan. Sudah hadir Pitung Panua? Hadir atau hilang lagi Pitung Panua? Hadir. Ya, silakan baca pasal 37. Pasal 37, 1.
Korwil anggota KPU Kabupaten Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat 1 mempunyai tugas untuk A. Melakukan koordinasi, B. Melakukan supervisi, C. Melakukan pembinaan dan atau D. Mempercepat penyelesaian permasalahan terhadap PPK yang berbeda dalam wilayah kerjanya. 2. Oke, cukup. Korwil wajib melapor. Cukup Halo? ya. Cukup, Ya. cukup. Oke, terima kasih. Coba di tugasnya tadi Korwil. Cukup nih, nanti pilih lagi. Kontribusi. Ya, jadi baik teman-teman. Nah, maka sudah jelas ya setelah dibaca tadi pasal 36 dan 37. Jadi tujuan dari pembentukan Korwil ini adalah untuk mempermudah kita melakukan koordinasi, supervisi, pembinaan, dan mempercepat penyelesaian masalah. Jadi kita tahu bahwa kita ketika ada permasalahan terjadi di kecamatan maupun di PPS itu tidak mungkin semua langsung bisa kita cover. Makanya kita bentuk Korwil dengan pembagian wilayah supaya teman-teman misalnya kalau ada yang penting itu bisa langsung koordinasi ke Korwilnya dulu. Kalau misalnya mengharapkan respon langsung ke misalnya divisi data, ada yang mau ditanyakan, tapi kemudian mungkin informasinya masih terhalang, mungkin karena ada sesuatu dan lain hal, ya bisa mungkin alternatif lain kita hubungi Korwilnya. Ya, ada misalnya tiba-tiba ya kecelakaan dan lain-lain itu bisa langsung sampaikan ke Korwilnya. Kayak kemarin kita ke Pitung Panua, ya alhamdulillah syukur karena ada teman-teman yang lolos P3K. Ya itu bagaimana langkah-langkah cepat bisa kita ambil ya, kita bisa langsung koordinasi ke Korwilnya. Korwilnya kebetulan Pak Senal ya. Oke, baik mungkin kita langsung tampilkan saja bagaimana pembagian Korwil ini. Ditampilkan saja SK-nya ya. Ya. Oke. Nomor 3 ya, slide 3. Apa ini? SK ini. Oh iya, nggak bisa besarin, Dik. Ya, SK-nya. Oke, jadi ini SK untuk pembentukan Korwil untuk tahapan pemilu 2024 ya. Karena kemarin memang pada saat awal kita pelantikan itu memang ada juga susunan Korwil, namun itu untuk pemilu 2019. Nah sekarang ini adalah susunan Korwil untuk pemilu 2024. Atau langsung saja slide berikutnya. Nah jadi ini untuk wilayah Majauleng, Penrang, dan Takalala. Korwilnya adalah Pak Ketua KPU ya, Pak Haidar. Jadi mungkin teman-teman harap memperhatikan atau kalau bisa dicatat ya nanti juga kita kasih slide-nya ya. Jadi wakil Korwilnya itu kebetulan saya. Ya. Jadi Korwil untuk wilayah Majauleng, Penrang, Takalala sekali lagi Korwilnya Pak Haidar, wakil Korwilnya saya ya. Oke, baik. Berikutnya. Ya, kemudian Korwil untuk wilayah Maniampajo, Gilireng, Belawa itu saya. Ya. Wakil Korwilnya adalah Pak Muhammad Mursidin. Ya, jadi sekali lagi untuk Korwil wilayah Maniampajo, Gilireng, Belawa itu saya, wakil Korwilnya Pak Mursidin. Ya, silahkan berikutnya. Untuk Korwil wilayah Bola, Sabam Paru, Pamana, Ibu Andi Tendri Sampeang.
Kemudian untuk wakilnya, wakil korwilnya Zainal Arifin. Ya, jadi untuk masalah yang ada di Bola, Sabang Paru, Pamana itu nanti kalau mungkin koordinasi silakan sama Ibu Andi Tenri Sampeang atau Pak wakilnya ya, Pak Zainal Arifin. Oke. Berikutnya untuk koordinator wilayah Tempe dan Tanah Sitolo itu Pak Muhammad Mursidin. Kemudian wakil korwilnya Ibu Andi Tenri Sampeang. Jadi itu ya untuk khusus Tempe dengan Tanah Sitolo karena ada beberapa pertimbangan kepadatan dan juga wilayah desa yang banyak, makanya 2 saja ya, Tempe dan Tanah Sitolo. Wakil korwilnya Ibu Andi Tenri Sampeang. Kemudian yang terakhir untuk wilayah Sajoanging, Kera, Pitung Panua. Ya, jadi itu korwilnya Pak Zainal Arifin. Nah, wakil korwilnya adalah Pak Hedar, ya. Ya. Jadi ya kemarin ya kita sudah sempat berkunjung ya di wilayah Pitung Panua karena memang ada hal yang harus dikonfirmasi. Yaitu kebetulan hadir korwilnya Pak Zainal Arifin, ya kita sempat sidak juga ya. Ya masih ada beberapa kekurangan, kelengkapan-kelengkapan di sekretariat ya, termasuk regulasi-regulasi ya, belum ada peraturan-peraturan di atas mejanya PPK-nya ya. Katanya ada di mobil. Oke, ya nggak apa-apa ya. Yang mobil kan itu raya saya. sudah ada Mi. Sudah ada nih, sudah ada. Ya. Ikut tuh macet. Oke, alhamdulillah kalau sudah ada ya berarti ya itu salah satu bukti ya bahwa kita biasa Ji baca-baca aturan yang ada ya. Oke, karena saya heran juga bagaimana kalau peraturannya itu yang sudah di print ya di mobil disimpan. Agak susah juga kita mau berkendara ya sambil baca peraturan. Oke, jadi mungkin karena teman-teman sudah kita beritahu korwil ini siapa di sini. Nanti mungkin untuk lebih memudahkan teman-teman dalam berkoordinasi, tadi ada mempercepat penyelesaian masalah, ya bisa teman-teman menghubungi korwilnya supaya kita juga langsung bisa membahas. Nah, seperti disampaikan Pak Ketua, kita rapat rutin di sini setiap hari Senin. Maka berbagai macam permasalahan itu kita bahas di hari Senin ya, karena itu sudah menjadi agenda rapat rutin. Kami berharap untuk memperkuat kolektif kolegial, teman-teman juga ada semacam rapat rutin di PPK-nya masing-masing. Jadi itulah tadi ya kita sudah menyampaikan SK tentang koordinator wilayah. Mudah-mudahan setelah ini teman-teman sudah bisa mencatat dan bisa menyampaikan ketika ada permasalahan yang terjadi di PPK ataupun di PPS. Jadi kita upayakan ya, kita juga dari teman-teman anggota KPU akan senantiasa juga melakukan monitoring ya di wilayah yang menjadi korwil kita masing-masing. Ya, kemudian kemarin teman-teman kan ada bukan sebenarnya melihat tentang potensi pelanggaran kode etik ya di PPK-nya masing-masing. Namun kita sebagai bukti bahwa kelas ini berjalan, kita akan berlakukan itu ya teman-teman. Hasil dari evaluasi kelas kita minggu lalu, kami harap teman-teman bisa menyampaikan melalui chat sebentar. Nah, nanti kita akan ramu hasil pembahasannya teman-teman terkait potensi pelanggaran kode etik yang mungkin akan terjadi ya. Ini yang mungkin akan terjadi. Kita tidak minta-minta. Karena kita juga berharap mudah-mudahan sampai akhir tahapan pemilu ini tidak ada satupun pelanggaran kode etik yang kita proses. Namun kita perlu melakukan mitigasi. Salah satu kita menggali
dan juga kita memperkirakan ya kira-kira apa ini yang rawan dari beberapa kemarin peraturan. Saya sudah sampaikan di grup slide-nya, silahkan dibaca juga peraturan-peraturan yang mendukung seperti PKPU 8 dan juga PKPU 8 tahun 2019 dan juga peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017. Nah, jadi teman-teman bisa melihat di situ dan kemudian bisa melakukan pembacaan gini. Bagaimana kira-kira ya kalau ada situasi seperti ini, kira-kira apa yang bisa mungkin dilanggar yang bisa menjadi potensi masalah pelanggaran kode etik di wilayah kita masing-masing, karena memang pelanggaran kode etik ini bisa merembes ke banyak hal, bisa merembes ke pidana, bisa merembes ke pelanggaran yang lain, bisa merembes ke sengketa, sehingga perlu kita lakukan antisipasi. Nah, saya tunggu mungkin ya, karena kemarin kita sudah minta tanggal 6 ya, bahwa kita kumpulkan, kita sudah kasih waktu 1 minggu untuk teman-teman di PPK melakukan kajian. Nanti hasil kajiannya itu akan kita tampilkan untuk kita ketahui dari pembacaan teman-teman, dari kajian teman-teman, itu potensi pelanggaran kode etik model apa yang paling dipikirkan oleh teman-teman berpotensi dilanggar. Jadi kita akan sampaikan di pertemuan berikutnya. Nah, kita juga mungkin ya, kalau bukan minggu depan, minggu depannya lagi, hanya kita melihat kondisi di kantor karena sekarang sedang masa pencalonan, kita insya Allah persiapkan materi berikutnya dari KPU maupun dari sekretariat. Jadi saya tunggu nanti teman-teman ya hasil kajiannya di grup hukum, silakan disampaikan, dibuat saja dalam bentuk yang sederhana. Nanti kita tampilkan minggu depan hasil pemikiran teman-teman. Baiklah, untuk kelas hukum di sesi kedua ini, alhamdulillah sudah tersampaikan semua materi. Adapun mungkin Pak Mursidin dan Ibu Andi Tenri masih berhalangan sehingga belum bisa menyampaikan beberapa pengarahannya. Kita tunggu di sesi berikutnya. Semoga teman-teman sekalian sehat selalu, teman-teman PPK untuk melakukan setiap kegiatan tahapan pemilu, dan kita tunggu informasi apapun, penyampaian apapun dari teman-teman. Kalau ada permasalahan dan lain-lain, kita akan upayakan segera kita lakukan pembahasan dan juga bagaimana caranya supaya kita bisa selalu membantu menyelesaikan masalah di teman-teman. Tapi tadi kata Pak Ketua, akankah lebih baik ketika kita sendiri dulu yang menyelesaikan masalah kita sendiri yang ada di wilayah kita masing-masing. Mungkin kalau parah sekali, baru kita cuman tetap saja sebagai bahan informasi teman-teman harus menyampaikan ke kita. Adapun nanti kalau memang masalahnya bisa diselesaikan sendiri dengan baik, ya tentu kita juga akan bersyukur karena tidak perlu lagi kita menunda kegiatan-kegiatan yang lain, karena sekarang ini masa-masa yang penting juga di KPU sudah hari ke-6. Ini kita masih deg-degan juga, sudah hari ke-6 tapi belum ada satupun ya bacalek yang mendaftar. Ya, jadi seperti itu barangkali hari ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas partisipasi teman-teman sekalian. Silakan menunggu lagi, insya Allah kita akan undang lagi untuk kelas sesi ketiga. Billahi fisabilil haq, astagfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai toh? Ini punyanya siapa ini susu? Sudah. Kapan kita rapat-rapat internal? Tidak ada sih. Rapat internal. Enak kalau kita itu masalah. Ini yang perlu juga dikonsultasikan ke diskusikan.